kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan di minggu pagi, Senin minggu pagi ini. Tuhan memberkati kita dalam istirahat kita. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa, kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan-Mu yang mengantar kami dari malam hingga pagi ini. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mohon pertolongan-Mu, dan kami juga mau dikuatkan dengan firman, dan kami juga akan berdoa kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami dengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang melihat dan menonton, mendengar ibadah pagi ini, mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh itu menjadi topik renungan kita pada pagi hari ini. Buah roh, saudara-saudara, perjalanan iman kita yang dituntut Tuhan dari kita bukanlah satu gerakan, gaya, atau ritual
yang menjadi rutin kita lakukan dalam kehidupan kita, peribadatan kita. Tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dituntut untuk menghasilkan buah. Iman itu hidup, iman itu bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita. Iman itu menuntun kita untuk bagaimana kita cara berpikir, bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana mengendalikan emosional kita. Itu yang diinginkan Tuhan dari kita. Nah, jangan jadikan satu pemahaman bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah untuk mendapat berkat dari Tuhan atau untuk diselamatkan. Itu bukan buah dari iman percaya kita. Itu bukan buah roh, tapi buah roh itu adalah kita melakukan hal yang baik, perbuatan baik kepada sesama kita, itu karena kita sudah diselamatkan. Dampak dari keselamatan yang sudah kita terima inilah yang mendorong kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menuntut satu keindahan, kerindangan kehidupan kita indah terlihat namun tidak menghasilkan buah. Dan itu pernah disampaikan oleh Yesus Kristus dalam kitab Injil. Di saat dia mencari buah ya dari pohon itu, walaupun kelihatan begitu lebat daunnya, rindang begitu, ya satu keyakinan bahwa pohon ini akan pasti ada buahnya, tetapi dalam kenyataannya tidak. Kehidupan kita sebagai orang Kristen harus ada keseimbangan di dalamnya, akarnya baik, batang pohonnya baik, rantingnya baik, kemudian daunnya juga baik, dan itu akan menghasilkan buah. Ya. Kalaupun berbuah dia tapi akarnya tidak baik dan sebagainya, tapi tidak mungkin. Nah, maka saudara-saudara, tuntutan kehidupan kekristenan kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus bukan hanya sekedar terlihat baik peribadatan kita, rajin ke gereja, rajin memberikan apa yang dibutuhkan untuk melengkapi gereja Tuhan, pelayanan Tuhan, tetapi buah itu harus nyata dalam kehidupan kita pribadi, dan secara otomatis ini akan terlihat. Maka dikatakan buah roh itu ialah kasih. Pastikan kita punya kasih. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus tanpa kasih itu tidak ada gunanya. Sukacita, kita harus berjuang untuk hidup dalam sukacita, damai sejahtera. Bukan hanya hati kita damai, tapi untuk menciptakan perdamaian terlebih dahulu kita menciptakan damai di diri kita sendiri. Otomatis kita akan membawa damai kemana-mana. Kemudian kesabaran, sabar menghadapi segala sesuatu, murah hati, kebaikan, kesetiaan, setialah. Setia apapun yang terjadi, setia kepada Tuhan, setia dalam peribadatan, apapun yang terjadi, itu buah roh. Kemudian kelemah lembutan. Lemah lembut bukan berarti gemulai, atau lemah lembut bukan berarti mudah mengalah, mudah minta maaf, tidak kritis. Kelemah lembutan itu adalah yang dimaksud merespon, memiliki hati yang lemah lembut menghadapi segala sesuatu. Dan penguasaan diri, ini yang sering kita gagal melakukannya. Tidak bisa kita kuasai pikiran kita, hati kita, emosional kita, sehingga terjadi benturan-benturan dengan sesama, dengan istri, suami, anak-anak, orang tua, karena buah roh yang satu ini, pengendalian diri ini masih begitu kecil dalam diri kita. Maka semua yang kita lakukan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kasih yang sudah kita terima dari Kristus, keselamatan yang sudah kita terima dari Kristus, kehidupan kekal yang menjadi jaminan bagi kita orang setia, itu harusnya membawa buah dalam kehidupan kita. Jadilah orang Kristen yang
menghasilkan buah. Tuhan Yesus berkati. Kita akan masuk dalam doa, kita puji Tuhan terlebih dahulu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu buat malam istirahat kami yang Tuhan sertai sepanjang malam. Kami bersyukur buat pagi hari baru yang Tuhan berikan bagi kami, hidup baru, kesehatan baru, tenaga baru. Ya Bapa di surga, kami juga akan memasuki hari baru ini untuk kami dapat isi dengan hal-hal yang baik lewat pekerjaan kami, lewat ucapan, pikiran, dan juga kepekaan sosial kami. Sehingga satu hari ini kami benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami menjadi orang-orang percaya, bukan hanya sekedar percaya yang menerima saja, tapi juga kami memberi dan menghasilkan buah, yaitu buah-buah roh. Itu yang Tuhan inginkan dari kami. Ya Bapa di surga, jadikan kami menjadi orang percaya yang menghasilkan buah. Bapa di surga, kami doakan untuk seluruh jemaat-Mu yang akan memulai aktivitas mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyertai, melindungi mereka di rumah, di pekerjaan, di kantor, atau mungkin di usaha bisnis mereka. Ya Bapa di surga, tangan-Mu yang penuh kuasa itulah yang menyertai, melindungi mereka. Biarlah dalam pekerjaan mereka juga mereka melakukan hal yang baik, hidup dalam kejujuran, memiliki semangat kerja, bukan hanya orientasi kepada uang, tetapi juga melalui pekerjaan usaha bisnis mereka berdampak kepada kepentingan kemanusiaan. Ya Bapa di surga, kami serahkan juga untuk anak-anak kami yang sekolah, kuliah, dan bekerja. Tuhan yang berkati. Kami berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati mereka supaya mendapatkan pekerjaan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk orang tua kami, Usinda, berkati mereka dalam masa tua mereka. Berkati juga orang tua kami yang ada di kampung, jaga lindungilah mereka. Kami doakan bagi jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau mungkin dalam pemulihan yang dirawat di rumah, atau mungkin ada yang sakit-sakit ringan. Tuhanlah yang menyembuhkan, memulihkan sedia kala. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah doa kami, dan kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.